Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ayudina, mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Dan di sini saya akan membahas apa sih itu panic attack dan how deal with panic attack. Jadi yang pertama di sini aku mau ngasih tahu dulu bedanya panic attack dan bukan panic attack. Jadi supaya kalian juga tidak melabeli diri sendiri, oh ini panic attack gitu. Jadi kalau panic attack itu adalah suatu keadaan di mana ada trigger atau nggak adanya trigger yang membuat kita merasa gelisah, deg-degan, tangan gemeteran, bener-bener kayak something like the ground is shaking. Kita kayak mikir, perasaan tadi nggak terjadi apa-apa, yang membuat kok emosi gue bisa segininya. Atau mungkin memang tadi abis terjadi sesuatu yang menyebalkan, tapi emosi yang gue rasain kok bisa sebesar ini. Tidak semestinya kadar intensitas perasaan nggak nyaman gue tuh sebesar ini gitu. Itu yang namanya panic attack. Nah, kalau bukan panic attack, itu artinya kalian wajar merasa panik di momen tersebut. Dalam artian misalnya tadi memang terjadi suatu masalah, lalu kalian merasa panik, gelisah, gak enak, gak nyaman. Itu wajar kalau misalkan perasaan yang kalian rasain itu masih dalam batas wajar. Namanya bukan panic attack. Jadi bisa disebut panic attack itu ketika kadar intensitas emosi yang kita rasain itu berlebihan atau tidak semestinya. Itu namanya panic attack. Nah, sekarang how deal with panic attack atau gimana sih cara mengatasi panic attack? Jadi yang pertama itu sebelum kalian melabeli diri kalian bahwa kalian itu merasa panic attack, hal pertama kita bisa tanya ke diri kita sendiri, look within, emosi apapun, perasaan apapun, mau gak enak, gak nyaman, takut, gelisah. Dalam artian mungkin tadi abis terjadi sesuatu yang membuat gue marah, so it's not a panic attack. Karena emosi yang gue rasain masih dalam batas wajar di saat momen tersebut. Jadi deal with the feelings, deal with the problem. Jangan melabeli diri kalian bahwa itu panic attack. Lalu gimana kalau oke, ini panic attack karena apapun yang terjadi barusan nggak seharusnya, nggak semestinya gue merasa segoncang ini gitu. Hal yang dapat kalian lakuin yang pertama adalah find a quiet place. Cari tempat sepi, cari tempat sunyi di mana kamu bisa tenang, di mana kamu bisa ngeluarin emosi kamu. Karena emosi itu adalah suatu hal yang seharusnya dia bergerak, bukan dimatiin, bukan di shutdown, dianggap nggak ada, dipendam. Kedua, kamu bisa minta temen atau siapapun yang kamu percaya untuk bisa nemenin kamu atau sekedar dengerin kamu cerita dan yang nggak akan ngejudge kamu. Energi emosi itu nggak bisa kita bilang nggak ada, sampai kapanpun itu nggak akan pernah terjadi. Jadi ketika kamu merasa ingin nangis, ketika kamu ingin merasa teriak-teriak, mengeluarkan emosi yang kamu rasain, so it's fine, just let it be, let it flow, biarin perasaan itu datang dan pergi meninggalkan kita. Nah, dalam Islam juga kita diajarin kalau kita sedang merasa marah, dari yang tadinya posisi kita berdiri, kamu coba deh untuk duduk, atau enggak kamu pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kamu jalan-jalan gitu, atau you can ke kamar mandi, kamu bisa cuci muka, kamu bisa wudhu, kamu bisa beribadah, sholat, berdoa. Dengan kamu beribadah, kamu bisa cerita, kamu bisa ngeluarin semua emosi yang kamu rasain. Kamu bisa ya cerita-cerita aja gitu, kayak sama halnya kayak kita lagi cerita ke orang. Dan if you wanna feel like you wanna cry, it's okay, karena yang tahu hanya diri kamu dan Allah. Dalam teori psikologi pun ada yang namanya self-healing dan ada yang namanya meditasi. Self-healing ini dimana pada saat kamu menemukan dan melakukan treatment yang tepat untuk diri kamu sendiri, karena bagaimanapun kamu yang paling mengetahui diri kamu. Jadi lakukan cara terbaik treatment yang cocok, yang ampuh untuk membuat emosi kamu stabil, untuk membuat kamu tenang. So do your best. Kalau meditasi, kamu bisa mengontrol pola pernafasan kamu bisa melakukan peregangan, atau kayak yang tadi aku contohin, dari yang tadinya berdiri, kamu coba untuk duduk, itu juga berpengaruh.